Saat ibu tiada, aku rela jadi TKW demi bantu ayah yang terlilit hutang dan bantu ekonomi keluargaku, tapi ternyata aku hanya dimanfaatkan mereka yang menikmati jerih payahku. Sejak ibu meninggal, ayah berjuang sendirian membesarkan aku dan saudara-saudaraku. Kesedihan masih menyelimuti rumah kami, tetapi hidup terus berjalan, meski dengan segala keterbatasan. Setiap hari, ayah bekerja keras, namun utang semakin menumpuk, dan seringkali kami harus tidur dengan perut kosong. Dapur kami lebih sering sunyi daripada mengeluarkan aroma masakan. Sebagai anak sulung, aku tak bisa tinggal diam. Aku melihat guratan lelah di wajah ayah, melihat adik-adikku menelan ludah saat tak ada makanan, dan mendengar tetangga mulai berbisik-bisik tentang kesulitan kami. Hati kecilku menjerit. Aku harus berbuat sesuatu. Tanpa pikir panjang, aku mengambil keputusan besar dalam hidupku. Aku akan merantau, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan keluarga yang kucintai, demi satu harapan, mengubah nasib kami. Menjadi TKW di negeri orang bukanlah mimpi, tetapi pilihan yang harus kuambil. Aku meyakinkan diriku bahwa kerja keras dan pengorbananku akan membuahkan hasil, bahwa suatu hari nanti, ayah dan adik-adikku tidak lagi hidup dalam kesusahan. Aku harus kuat, demi mereka. Majikan mengetuk pintu kamarku dengan keras, begitu keras hingga dadaku berdegup kencang. Aku terlonjak bangun, jantungku seperti ingin melompat keluar dari dada. Cepat bangun. Kamu pikir ini liburan? Suaranya tajam, penuh amarah, menusuk telingaku seperti pecahan kaca. Aku mengusap mataku yang masih berat. Tubuhku terasa remuk setelah bekerja tanpa henti sejak pagi hingga tengah malam kemarin. Kelelahan seolah telah menjadi bagian dari diriku, tetapi aku tidak punya pilihan. Dengan gerakan cepat, aku bangkit dan bergegas menuju dapur, meskipun kakiku masih terasa lemas. Di dapur, tanganku gemetar saat menuangkan teh ke dalam cangkir porselen kesayangan majikan. Aku berusaha sebaik mungkin agar tidak ada setetes pun yang tumpah. Namun, nasib buruk selalu saja mengintai. Kenapa lama sekali? Dasar pemalas. Bentakannya menggema di seluruh ruangan. Tubuhku mengejang. Aku menunduk dalam, berusaha menelan rasa takut yang tiba-tiba menghimpit dadaku. Maaf, Nyonya, suaraku hampir tak terdengar, bergetar seperti daun yang ditiup angin. Tapi kata, maaf, bukanlah sesuatu yang berarti di rumah ini. Aku tahu itu. Aku sudah terlalu sering mengucapkannya. Namun tetap saja tak cukup untuk menghindari amarah majikan. Hari-hariku di rumah ini seperti mimpi buruk yang tak berujung. Setiap detik adalah perjuangan, setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Lantai yang harus kuseka berkali-kali, pakaian yang harus kucuci tanpa jeda, perabot yang harus kuatur dengan sempurna. Semuanya harus dilakukan tanpa celah, tanpa kesalahan sekecil apapun. Namun, sesempurna apapun aku bekerja, selalu saja ada yang salah di mata mereka. Tatapan sinis, omelan tanpa henti, dan terkadang, cubitan di lenganku saat aku tidak cukup cepat. Dengar, kalau kau terus ceroboh seperti ini, lebih baik angkat kaki dari rumahku. Katanya sinis, matanya menatapku seperti aku ini bukan manusia. Dadaku terasa sesak. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk. Aku tidak boleh menangis. Aku tidak boleh terlihat lemah. Di kamar sempitku yang dingin, aku seringkali menangis diam-diam. Malam menjadi satu-satunya saksi atas segala luka yang kusembunyikan. Aku merindukan ayah, merindukan rumah,
merindukan suara tawa adik-adikku. Namun, aku tahu, aku tak bisa pulang. Aku tidak datang ke sini untuk menyerah. Aku datang untuk mereka. Untuk ayah yang menua karena bekerja terlalu keras. Untuk adik-adikku yang masih kecil, yang menungguku membawa pulang kehidupan yang lebih baik. Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Walaupun dunia di sini begitu kejam, aku tidak boleh menyerah. Setiap kali gajiku turun, aku selalu duduk di sudut kamar sempitku, menghitung lembar demi lembar uang dengan hati-hati. Jemariku yang kasar dan kapalan menelusuri kertas-kertas itu, bukan dengan perasaan bahagia karena memiliki, tapi dengan tanggung jawab besar yang terus menghimpit dadaku. Ini bukan milikku. Ini adalah harapan ayah, masa depan adik-adikku, dan cara untuk membayar semua pengorbanan yang telah mereka lalui selama ini. Tanpa berpikir panjang, aku segera mengirimkan sebagian besar uang itu ke kampung halaman. Aku hanya menyisakan sedikit untuk diriku sendiri, sekadar cukup untuk bertahan hidup di negeri asing ini. Makan seadanya, membeli sabun mandi paling murah, dan sesekali balsem untuk mengurangi nyeri di sekujur tubuhku yang lelah. Aku bahkan tak pernah berpikir untuk membeli sesuatu yang bisa membuatku sedikit lebih nyaman. Bagiku, kebahagiaan mereka jauh lebih berharga daripada apapun. Malam itu, saat aku hampir terlelap dalam kelelahan yang mendera, ponselku bergetar. Dengan cepat aku meraihnya, mataku langsung tertuju pada nama yang tertera di layar. Ayah. Hatiku berdegup lebih kencang. Aku menelan ludah sebelum akhirnya menjawab. Halo, Yah. Di seberang sana, suara ayah terdengar lebih ringan, tidak seberat biasanya, tidak sesendu dulu ketika kami masih tercekik oleh utang. Nak, utang kita sudah mulai lunas. Suaranya bergetar, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. Utang itu, utang yang selama ini membayangi kehidupan kami, yang membuat ayah harus bekerja siang dan malam, yang membuat kami sering tidur dengan perut kosong, akhirnya mulai berkurang. Air mataku menggenang. Aku mengangguk meskipun ayah tak bisa melihatku. Alhamdulillah, Yah. Akhirnya, suaraku bergetar, hampir pecah dalam tangis yang kutahan. Ayah terdiam beberapa saat, sebelum melanjutkan dengan nada penuh kebanggaan. Adik-adikmu juga sudah bisa sekolah dengan layak. Mereka sekarang punya seragam baru, buku-buku, dan mereka belajar dengan semangat karena tahu ini semua berkatmu. Tangisku pecah seketika. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isakan yang semakin kuat. Aku bisa membayangkan wajah adik-adikku yang dulu sering menunduk karena tak bisa membayar uang sekolah, kini bisa tersenyum lebar, bisa belajar tanpa rasa takut diusir dari kelas. Tapi ayah belum selesai berbicara. Setelah beberapa detik hening, ia berkata dengan suara penuh kasih, "Dan, Nak, kami sedang membangun rumah baru untukmu." Aku terdiam. Jantungku serasa berhenti berdetak. Rumah, untukku. Suaraku lirih, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Iya, Nak, rumah untukmu. Supaya nanti kalau kamu pulang, kamu punya tempat yang layak untuk beristirahat. Lagi-lagi aku hanya bisa menangis. Aku membayangkan rumah itu, meskipun aku belum pernah melihatnya. Apakah berdinding bata merah? Apakah ada jendela besar yang akan membiarkan angin segar masuk? Apakah ada halaman kecil tempat aku bisa duduk bersama ayah dan adik-adik nanti? Aku tidak peduli seberapa besar rumah itu. Yang penting, itu adalah rumah yang dibangun dengan cinta. Rumah yang menjadi bukti bahwa segala keringat dan air mataku di negeri orang tidak sia-sia. Aku mengeratkan genggaman pada ponselku, suaraku bergetar saat berkata, "Terima kasih, Yah, terima kasih."
Ayah hanya tertawa kecil. Harusnya kami yang berterima kasih padamu. Nak, kamu sudah berjuang begitu keras untuk kami. Sekarang, tugasmu hanya bertahan. Bertahan sedikit lagi, dan ketika waktunya tiba, kamu bisa pulang. Rumah itu akan menunggumu. Aku menatap langit-langit kamarku yang kusam dan sempit. Aku menyentuh dinding dingin yang lembab, merasakan kesendirian yang selalu menemani setiap malamku. Tapi kini, ada sesuatu yang menghangatkan hatiku. Harapan. Aku punya sesuatu untuk diperjuangkan, sesuatu yang menungguku di ujung perjalanan panjang ini. Aku tahu, hidup di sini masih penuh penderitaan. Aku tahu, setiap hari masih akan ada luka, masih akan ada air mata yang harus kutahan. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku harus bertahan. Aku harus pulang. Karena di sana, di tempat jauh yang selalu kurindukan, ada sebuah rumah yang dibangun dengan cinta, rumah yang akan menjadi tempatku kembali. Setiap bulan, aku mengirim uang dengan penuh harapan. Aku membayangkan rumah yang katanya sedang dibangun di kampung halaman, rumah yang kelak menjadi tempatku pulang, tempatku beristirahat setelah bertahun-tahun bekerja di negeri orang. Setiap malam sebelum tidur, aku sering membayangkan bentuknya. Mungkin rumah itu berdinding bata merah dengan jendela besar yang membiarkan angin segar masuk. Mungkin ada teras kecil dengan kursi kayu, tempat aku bisa duduk bersama ayah dan adik-adik sambil menikmati teh hangat di sore hari. Mungkin ada halaman kecil dengan beberapa tanaman hijau yang membuat suasana terasa damai. Memikirkan rumah itu membuatku tetap kuat. Membuatku bertahan meskipun hari-hariku di sini dipenuhi kelelahan dan air mata. Namun, seiring waktu, kegelisahan mulai menghantuiku. Semakin lama, semakin sering aku merasa ada sesuatu yang janggal. Awalnya, aku hanya ingin melihat progresnya. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri bahwa rumah impianku benar-benar sedang dibangun. Suatu malam, aku menghubungi ayah dan meminta sebuah foto. "Yah, aku ingin lihat rumahnya. Bisa kirimkan fotonya?" Tanyaku dengan suara penuh semangat. Tapi ayah terdiam sejenak sebelum menjawab. "Belum selesai, Nak. Nanti kalau sudah jadi, baru kami kirim fotonya," katanya dengan nada yang terdengar datar. Aku mengangguk meskipun dia tidak bisa melihatku. Aku mencoba memahami. Mungkin memang belum waktunya untuk melihat hasilnya. Tapi bulan demi bulan berlalu, dan jawaban ayah tetap sama. Aku mulai resah. Setiap kali aku meminta foto, mereka selalu punya alasan. "Masih berantakan, Nak. Nggak enak difoto. Tukangnya belum selesai mengerjakan bagian dalamnya. Nanti saja kalau kamu pulang. Biar jadi kejutan." Awalnya, aku berusaha menerima. Aku berpikir bahwa mungkin mereka memang ingin memberiku kejutan. Tapi semakin sering aku bertanya, semakin aneh rasanya. Kenapa tidak ada satupun foto? Kenapa tidak ada satupun bukti bahwa rumah itu benar-benar ada? Malam itu, aku merasa tak bisa lagi menahan kegelisahan ini sendirian. Aku mencoba bertanya pada adik-adikku, berharap mereka bisa memberiku sedikit kepastian. "Dek, kakak pengen lihat rumahnya. Kalian bisa kirim foto, nggak?" Tanyaku pelan. Di seberang sana, adikku terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Rumahnya masih dalam proses, Kak. Belum selesai." "Iya, Kak. Nanti aja lihat sendiri pas pulang," timpal adik yang lain, terdengar sedikit canggung. Dadaku mulai terasa sesak. Ada sesuatu dalam nada suara mereka yang membuatku semakin gelisah. Seakan-akan mereka menyembunyikan sesuatu. Seakan-akan mereka sedang berusaha menutupi sesuatu dariku. Aku menggigit bibir, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanya prasangkaku saja.
Aku mencoba berpikir positif. Ini keluargaku. Aku telah mengorbankan segalanya untuk mereka. Aku telah menyerahkan seluruh hidupku demi membuat mereka hidup lebih baik. Mereka tidak mungkin mengkhianatiku, kan? Tapi, semakin aku meyakinkan diri sendiri, semakin pikiranku berkelana ke arah yang tidak ingin kupikirkan. Bagaimana jika rumah itu sebenarnya tidak pernah ada? Bagaimana jika uang yang kukirim selama ini tidak digunakan untuk membangun rumah, melainkan untuk sesuatu yang lain? Bagaimana jika aku telah bertahun-tahun bekerja keras, menahan sakit, menahan air mata, hanya untuk sesuatu yang tak pernah ada? Aku ingin menepis semua pikiran buruk itu. Aku ingin tetap percaya. Tapi rasa curiga itu telah menyelinap ke dalam hatiku, merayap perlahan, membuatku semakin sulit untuk tidur nyenyak. Malam-malamku yang dulu dipenuhi mimpi tentang rumah baru, kini dipenuhi bayangan-bayangan buruk yang tak mau pergi. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku telah berjuang untuk sesuatu yang nyata? Ataukah aku hanya bermimpi sendirian? Aku duduk di kursi pesawat dengan jantung berdebar kencang. Setelah bertahun-tahun bekerja di negeri orang, setelah melewati ribuan hari penuh kerja keras, sakit, rindu, dan air mata, akhirnya aku pulang. Mataku menatap awan putih di luar jendela, tapi pikiranku jauh melayang. Aku membayangkan wajah ayah, yang selama ini hanya bisa kulihat melalui layar ponsel. Aku membayangkan adik-adikku yang mungkin sudah tumbuh jauh lebih besar dari terakhir kali aku melihat mereka. Aku membayangkan senyum mereka, pelukan mereka, kebahagiaan mereka saat melihatku kembali. Dan tentu saja, aku membayangkan rumah itu, rumah yang katanya mereka bangun untukku. Aku sudah sering memimpikannya. Rumah itu pasti indah. Lebih baik daripada rumah lama kami yang atapnya bocor dan dindingnya penuh retakan. Aku membayangkan jendela-jendela besar yang membiarkan angin masuk, cat yang masih segar, perabotan sederhana tetapi nyaman. Aku membayangkan teras kecil dengan kursi kayu, tempat aku bisa duduk bersama ayah di sore hari, menikmati teh hangat sambil bercengkerama seperti dulu. Aku tersenyum sendiri membayangkan semua itu. Aku bahkan membawa oleh-oleh, baju baru untuk ayah, mainan untuk adik-adik, perhiasan kecil untuk saudara perempuanku. Aku ingin melihat mereka bahagia. Aku ingin mereka merasakan cinta yang selama ini hanya bisa kusampaikan lewat uang yang kukirimkan dari jauh. Ketika pesawat akhirnya mendarat, tubuhku gemetar, bukan karena takut, tetapi karena haru. Aku pulang. Aku benar-benar pulang. Di bandara, mataku langsung mencari sosok ayah. Aku menemukannya berdiri di antara kerumunan, mengenakan kemeja lusuh yang dulu sering kupaksa dia ganti. Wajahnya lebih tua dari yang kuingat, keriputnya lebih dalam, rambutnya lebih banyak yang memutih. Tapi ada sesuatu yang lain di sana, sebuah kegelisahan yang aneh. Aku berlari ke arahnya dan memeluknya erat. "Ayah," suaraku hampir tak keluar. Ayah balas memelukku, tapi pelukannya terasa lemah, tidak seperti yang kuharapkan. Biasanya, pelukan ayah adalah tempat teraman di dunia, tapi kali ini, ada jeda aneh dalam gerakannya. Ada sesuatu yang tidak bisa kugambarkan, sesuatu yang terasa berat di pundaknya. Aku menoleh mencari adik-adikku. Mereka ada di sana, tersenyum, tapi senyum itu tidak seperti yang kubayangkan. Ada kecanggungan, ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Aku mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman ini. Ini hari bahagiaku. Ini hari di mana aku akhirnya pulang. Di perjalanan menuju rumah, aku tak bisa menahan rasa penasaran. Aku menoleh ke ayah, senyum masih menghiasi wajahku meskipun hatiku mulai berdebar tak menentu. "Yah, bagaimana rumah baruku? Aku sudah tidak sabar melihatnya," tanyaku dengan semangat. "Hening."
Ayah tidak segera menjawab. Aku melihat tangan tuanya mencengkeram setir dengan lebih kuat. Rahangnya mengeras. "Yah?" ulangku, kini dengan sedikit cemas. Ayah menarik napas panjang. "Nanti kamu lihat sendiri, Nak." Dadaku terasa sesak. Aku menoleh ke adik-adikku di kursi belakang, tapi mereka malah menunduk, menghindari tatapanku. Jalan menuju kampung terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap detik terasa seperti seabad. Akhirnya, mobil berhenti. Aku keluar dengan jantung berdetak kencang. Mataku segera mencari-cari rumah itu, rumah yang selama ini kubayangkan. Rumah yang katanya dibangun dari hasil keringatku. Rumah yang menjadi harapanku untuk bertahan selama bertahun-tahun di negeri orang. Tapi yang kulihat, bukan rumah. Yang ada di hadapanku hanyalah bangunan tua yang sama seperti dulu. Dindingnya masih retak. Atapnya masih bocor. Catnya masih terkelupas. Tidak ada rumah baru. Tidak ada perubahan. Aku terdiam. Napasku tercekat. Aku berbalik menatap ayah dengan tatapan tidak percaya. "Yah, mana rumahnya?" Ayah menunduk, tak sanggup menatap mataku. "Kalian bilang, kalian sedang membangun rumah untukku. Kalian bilang aku akan punya tempat yang layak untuk pulang. Kalian bilang ini semua untukku." Tak ada jawaban. "Jadi, semua yang kalian katakan selama ini, bohong?" Suaraku bergetar, hampir pecah. Ayah akhirnya angkat bicara. Suaranya lirih, penuh rasa bersalah. "Maafkan kami, Nak, uangmu sudah habis. Kami tidak bisa membangun rumah itu." Aku terhuyung mundur, seolah tubuhku kehilangan keseimbangan. "Habis? Bagaimana bisa habis? Aku sudah mengirimkan semua yang kupunya. Aku bekerja siang malam, menahan sakit, menahan rindu, menahan air mata demi rumah ini. Demi kalian." Ayah menutup wajahnya dengan tangan. "Kami terpaksa, Nak. Ada banyak kebutuhan. Ada utang yang harus dilunasi, biaya sekolah adik-adikmu, biaya hidup, semuanya begitu sulit tanpa ibumu di sini." Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin menangis sekencang-kencangnya. Aku ingin berkata bahwa aku juga sudah berjuang, bahwa aku juga lelah, bahwa aku juga ingin hidup tenang. Tapi apa gunanya? Aku memandang rumah reot di hadapanku, rumah yang seharusnya sudah berganti dengan rumah baru. Semua harapanku hancur seketika. Aku meremas erat tas di tanganku. Oleh-oleh yang kubawa, hadiah-hadiah yang kupersiapkan dengan penuh cinta, tiba-tiba terasa tidak ada artinya. Aku telah mengorbankan segalanya, tapi pada akhirnya, aku pulang ke kehampaan. Aku masih berdiri di halaman rumah tua itu. Lututku terasa lemas, hampir tak sanggup menopang tubuhku. Mataku menatap nanar pada bangunan reot yang seharusnya sudah berganti dengan rumah baru. Rumah yang dijanjikan, rumah yang menjadi alasan aku bertahan, rumah yang seharusnya menjadi bukti dari setiap tetes keringat dan air mata yang kutumpahkan di negeri orang. Tapi yang kulihat, hanyalah kekecewaan. Aku berbalik, mencari ayah. Hatiku berdebar kencang, bukan karena rindu, tapi karena kemarahan yang mulai membakar dadaku. "Ayah," suaraku bergetar, mencoba menahan getaran emosi yang mulai mendesak keluar. "Mana rumahnya?" Ayah tidak langsung menjawab. Ia masih menunduk, seolah berharap tanah bisa menelannya bulat-bulat. Hanya suara embusan angin sore yang terdengar, membawa kesunyian yang semakin menyiksa hatiku. Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku melangkah mendekat, kali ini dengan suara lebih tegas. "Ayah, tolong jawab aku," ujarku, hampir seperti memohon.
Aku sudah menunggu bertahun-tahun untuk pulang dan melihat rumah ini, tapi sekarang, mana rumah itu? Yah, kenapa aku masih melihat bangunan tua ini? Kenapa tidak ada yang berubah? Ayah masih diam. Tangannya mencengkeram ujung sarungnya dengan erat, seolah sedang berusaha menguatkan dirinya sendiri. Aku mengalihkan pandangan ke saudara-saudaraku. Mereka berdiri di belakang ayah, wajah mereka pucat, penuh kecanggungan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menatapku. Kalian juga diam? Suaraku meninggi, amarah yang kutahan mulai merayap ke permukaan. Kalian selalu bilang rumah ini sedang dibangun. Kalian selalu meyakinkanku bahwa aku akan memiliki tempat yang layak untuk pulang. Lalu sekarang, mana buktinya? Kalian semua bohong, kan? Adik bungsuku menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Kakak perempuanku mengalihkan pandangannya ke tanah. Yang lain hanya menunduk, seolah berharap aku berhenti bertanya. Aku merasakan sesuatu di dadaku remuk. Bertahun-tahun aku percaya pada mereka. Bertahun-tahun aku menggantungkan harapanku pada kata-kata mereka. Tapi ternyata, semua hanya kebohongan. Jawab aku. Pekiku, tak bisa lagi menahan luapan emosi. Ayah akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya basah oleh air mata. Wajah yang dulu selalu tampak kuat dan tegar, kini terlihat rapuh dan dipenuhi rasa bersalah. Maafkan ayah, nak. Suaranya hampir tak terdengar, penuh dengan penyesalan. Semua uang yang kau kirim, sudah habis. Kami tidak bisa membangun rumah itu. Aku membeku. Seluruh tubuhku mendadak terasa dingin, seperti disiram air es. Habis. Habis. Ulangku dengan suara lirih, hampir seperti bisikan. Aku berharap aku salah dengar. Aku berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Ayah mengangguk perlahan, air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Kami tidak punya pilihan, nak. Kami harus membayar utang, biaya sekolah adik-adikmu, kehidupan semakin sulit. Aku tertawa kecil, tapi bukan karena bahagia. Itu tawa putus asa. Jadi, uang yang kukirim, yang kukumpulkan dengan susah payah, yang kudapatkan dengan menahan sakit, menahan rindu, menahan air mata, semuanya sudah habis begitu saja. Tak ada yang menjawab. Aku menoleh ke saudara-saudaraku, berharap ada satu orang saja yang memberiku alasan yang bisa kuterima. Tapi mereka hanya menunduk, seolah-olah aku ini hantu yang tidak ingin mereka lihat. Kenapa kalian tidak pernah jujur? Tanyaku, suaraku melemah. Kenapa kalian membiarkan aku percaya? Berharap, hanya untuk dikecewakan seperti ini. Adik perempuanku menggigit bibirnya, lalu berbisik lirih. Kami takut, Kak. Aku menutup mata, merasakan dadaku semakin sesak. Takut? Aku tertawa lagi, kali ini lebih pahit. Takut aku marah? Takut aku kecewa? Lalu bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan perasaanku? Pernahkah kalian memikirkan bagaimana aku harus bertahan di negeri orang sendirian? Pernahkah kalian membayangkan bagaimana aku menahan luka dan kesedihan demi kalian? Masih tidak ada jawaban. Aku merasakan air mataku jatuh. Aku menghapusnya cepat-cepat, tidak ingin terlihat lemah di depan mereka. Tapi nyatanya, aku memang lemah. Aku hancur. Aku mengorbankan segalanya demi mereka. Aku bekerja sampai tubuhku lelah. Aku menahan lapar demi bisa mengirim lebih banyak uang. Aku menahan tangis saat majikanku memperlakukanku seperti budak. Aku menahan rindu yang menyiksa, hanya demi bisa kembali ke rumah dengan membawa sesuatu yang berarti. Tapi pada akhirnya, aku pulang ke kehampaan. Aku melihat ayah, lelaki yang dulu selalu menjadi panutanku,
kini tampak kecil dan rapuh di hadapanku. Aku melihat adik-adikku, darah dagingku sendiri, yang selama ini menjadi alasanku untuk terus bertahan, kini menjadi orang-orang yang paling melukaiku. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak. Aku ingin menyalahkan mereka atas semua ini. Tapi aku tahu, itu tidak akan mengubah apapun. Apa yang hilang sudah hilang. Dan aku harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka, keluarga yang kucintai lebih dari apapun di dunia ini, telah mengkhianatiku dengan kebohongan yang mereka pelihara selama bertahun-tahun. Dadaku bergemuruh, napasku memburu tak beraturan. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tetapi karena amarah yang mendidih di dalam tubuhku. Pandanganku terasa buram, entah karena air mata atau karena kekecewaan yang menyesakkan dada. Aku berdiri di tengah halaman rumah tua ini, tempat aku lahir dan tumbuh, tetapi saat ini terasa begitu asing. Aku mencengkeram tas di tanganku dengan erat, menahan diri agar tidak melemparnya ke tanah. Aku mencoba bernapas dalam-dalam, tetapi udara yang kuhirup serasa penuh racun. Kata-kata mereka masih berputar di kepalaku, uangmu sudah habis. Habis. Aku menatap mereka satu persatu. Ayah, yang selalu kujunjung tinggi, kini tak lebih dari seorang lelaki tua yang tak sanggup menatapku. Saudara-saudaraku, yang selama ini menjadi alasan aku bertahan di negeri orang, kini berdiri dengan wajah tertunduk, seolah berharap aku tidak akan melanjutkan pertanyaanku. Tapi aku tidak bisa diam. Aku tidak bisa menerima ini begitu saja. Jadi semua uang yang kukirim selama ini, semua hasil keringatku, kerja kerasku, air mataku, sudah tidak ada. Suaraku bergetar, hampir seperti raungan. Tidak ada rumah baru, tidak ada satupun yang tersisa. Kemana uang itu? Tak ada yang menjawab. Yang kudengar hanya suara angin sore yang berembus pelan, menciptakan keheningan yang semakin menyesakan. Aku mengepalkan tanganku, menahan luapan emosi yang semakin sulit dikendalikan. Jawab aku. Teriakku lagi, kali ini lebih keras. Ayah masih diam. Wajahnya menunduk dalam-dalam, tangannya gemetar mencengkeram kain sarung yang dipakainya. Saudara-saudaraku juga tetap membisu. Aku menggeleng tak percaya. Kalian pikir aku ini bodoh? Suaraku pecah. Aku sudah bekerja seperti budak di negeri orang. Aku bangun sebelum matahari terbit, bekerja tanpa istirahat, tidur larut malam. Aku diperlakukan seperti sampah. Aku menahan sakit, menahan rindu, menahan lapar hanya supaya bisa mengirim lebih banyak uang. Dan sekarang kalian bilang semuanya habis. Aku melihat adik bungsuku mulai menangis, bahunya terguncang hebat. Kakakku yang lain menggigit bibirnya, wajahnya penuh ketakutan. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli dengan air mata mereka. Aku sudah terlalu banyak menangis untuk mereka. Aku sudah terlalu banyak mengorbankan segalanya demi mereka. Aku mengalihkan tatapanku ke ayah. Ayah, suaraku melemah, tetapi penuh luka yang dalam. Aku ingin tahu kebenarannya. Aku ingin tahu kemana uangku sebenarnya. Ayah menarik napas panjang, lalu dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik, untuk utang, untuk sekolah adik-adikmu, untuk kebutuhan sehari-hari. Aku tertawa sinis, pahit. Utang? Ulangku. Sekolah? Kebutuhan sehari-hari? Aku menggeleng pelan, tidak percaya. Aku mengirim lebih dari cukup untuk semua itu, ayah. Aku mengirim uang lebih banyak dari yang seharusnya. Dan aku percaya pada kalian. Aku percaya pada janji-janji kalian. Tapi sekarang aku pulang dan tidak melihat satupun bukti dari pengorbananku. Aku mengalihkan pandangan ke saudara-saudaraku.
Kalau bukan untuk utang dan sekolah, lalu kemana uang itu sebenarnya? Mereka tetap diam. Lalu, sebuah suara tiba-tiba muncul dari belakangku. Suara seorang perempuan, tetangga yang sejak tadi memperhatikan kami dengan raut prihatin. Mereka menggunakannya untuk bersenang-senang, katanya lirih. Aku membeku. Bersenang-senang? Mereka membeli motor baru, baju-baju mahal, perhiasan, sering makan di restoran kota. Hidup mereka jauh lebih mewah dibanding sebelumnya, lanjut perempuan itu. Aku merasakan dunia di sekitarku runtuh. Motor, baju mahal, perhiasan, restoran, kepalaku berdengung. Aku mundur selangkah, lututku hampir tak sanggup menopang tubuhku sendiri. Aku menggigit bibirku sampai terasa perih. Tanganku mencengkeram keras sisi bajuku, berusaha menahan tubuhku agar tidak roboh. Aku teringat bagaimana aku hidup di negeri orang. Aku teringat bagaimana aku makan sekali sehari demi menghemat uang. Aku teringat bagaimana aku menahan sakit saat dipukul majikan, hanya supaya tidak dipecat. Aku teringat malam-malam panjang yang kuhabiskan dengan menangis, merindukan keluarga, merindukan rumah yang kini ternyata tak pernah ada. Dan mereka hidup mewah dengan uang hasil penderitaanku. Sesuatu di dalam diriku hancur. Aku berteriak sekuat tenaga. Aku menangis, meratap, menumpahkan semua kepedihan yang selama ini kutahan. Kalian tega. Kalian benar-benar tega. Ayah mencoba mendekat, tetapi aku mengangkat tanganku, mencegahnya. Jangan sentuh aku, Ayah. Suaraku serak, penuh luka yang dalam. Jangan pernah sentuh aku. Saudara-saudaraku mulai menangis. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak peduli lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tetapi rasanya mustahil. Aku telah mengorbankan segalanya untuk mereka. Aku telah bekerja mati-matian demi mereka. Aku telah memberikan seluruh hidupku demi memastikan mereka bisa hidup lebih baik. Dan mereka menghancurkanku. Aku memejamkan mata, merasakan air mata hangat mengalir deras di pipiku. Aku merasa kosong. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Yang aku tahu, aku tidak bisa lagi mempercayai mereka. Yang aku tahu, aku telah kehilangan keluargaku, bukan karena kematian, tetapi karena pengkhianatan. Aku masih berdiri di sana, tubuhku lunglai, tetapi amarah dan kepedihan di dadaku membakar lebih hebat daripada sebelumnya. Aku menatap ayah yang duduk di bangku kayu tua itu, wajahnya tertunduk dalam, seakan tak sanggup menatapku. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan gemetar di bibirku. Udara sore yang seharusnya menenangkan kini terasa menyesakan, seakan langit pun ikut menyaksikan pengkhianatan ini. Jantungku berdegup kencang, setiap detiknya terasa seperti palu yang menghantam dadaku tanpa belas kasihan. Ayah, aku mencoba berbicara, suaraku serak dan berat. Aku ingin mendengar langsung dari ayah. Kenapa? Kenapa ayah membiarkan ini terjadi? Ayah masih diam. Jemari tuanya yang mulai keriput saling meremas, seakan mencoba menggenggam sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Aku menghela napas, mencoba menahan guncangan dalam suaraku. Aku berjuang untuk kalian, untuk keluarga kita. Aku tinggalkan rumah ini demi memberi kalian kehidupan yang lebih baik. Aku mengirim uang setiap bulan, bahkan aku rela menahan lapar, menahan rindu, menahan sakit. Dan sekarang, aku menggelengkan kepala, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Sekarang ayah hanya bisa diam. Ayah mengangkat wajahnya, matanya merah dan berkaca-kaca. Aku melihat sesuatu di sana, penyesalan. Tapi penyesalan yang datang terlambat. Ayah,
Suaraku pecah. Aku menggigit bibir, berusaha keras agar tidak meraung di hadapan orang yang selama ini kuhormati. Ayah tahu aku hampir mati di negeri orang? Ayah tahu aku pernah dipukul majikan hanya karena menumpahkan sedikit teh di meja? Ayah tahu aku pernah tidur dalam keadaan perut kosong karena ingin mengirim lebih banyak uang ke rumah. Ayah menggigit bibirnya, matanya mulai basah. Tapi aku tidak peduli. Dan semua uang itu, aku menarik napas dalam-dalam, tanganku mengepal erat. Bukannya digunakan untuk membangun rumah yang kalian janjikan, tapi dihamburkan untuk kesenangan. Ayah menggeleng cepat. Tidak begitu, Nak. Suaranya gemetar. Ayah tidak bisa berbuat apa-apa. Aku terperangah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tertawa miris, pahit, penuh luka. Jadi ayah hanya diam saja, membiarkan mereka menghabiskan uangku, sementara aku bekerja sampai hampir kehilangan nyawa. Mereka terus meminta, Nak. Suara ayah semakin lirih. Mereka menangis, memohon. Jika ayah tidak memberi, mereka akan mengira ayah pilih kasih. Mereka bilang ayah lebih sayang padamu karena kau yang menghasilkan uang. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Jadi ayah lebih memilih mereka. Ayah menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Aku tidak pernah melihat ayah menangis seumur hidupku. Tapi kali ini, tangisannya tidak menggerakkan hatiku. Aku menggeleng perlahan, tubuhku gemetar karena kecewa. Aku pikir, aku berjuang untuk keluarga. Aku pikir setiap tetes keringatku akan membawa kebahagiaan buat kita semua. Tapi ternyata, aku hanya dianggap sebagai sumber uang. Tidak, Nak, tidak begitu. Ayah mengangkat wajahnya, matanya penuh keputusasaan. Ayah tidak pernah menganggapmu begitu. Aku tersenyum sinis. Air mata mengalir semakin deras. Lalu kenapa? Yah? Kenapa ayah membiarkan mereka menghabiskan semua uangku tanpa memikirkan perasaanku? Ayah terdiam. Aku tahu tidak ada jawaban yang bisa ia berikan yang akan membuat rasa sakit ini hilang. Ayah bilang ayah tidak bisa berbuat apa-apa. Suaraku melemah, penuh kepedihan. Tapi tahukah ayah? Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa saat diperlakukan seperti binatang di negeri orang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa saat aku menangis sendirian di kamar sempit yang pengap. Aku tidak bisa berbuat apa-apa saat tubuhku lelah, sakit, dan ingin menyerah. Tapi aku bertahan. Aku bertahan demi kalian. Aku tersenyum getir, meski hatiku hancur berkeping-keping. Tapi kalian bahkan tidak bisa bertahan demi aku. Ayah menunduk lebih dalam. Isaknya semakin terdengar jelas. Tapi kali ini, aku tidak merasa iba. Ayah telah mengecewakanku. Aku mengorbankan segalanya demi keluarga, sementara mereka hanya melihatku sebagai mesin pencetak uang. Dan itu, lebih dari segalanya, adalah luka yang tidak akan pernah bisa sembuh. Aku berdiri di tengah halaman rumah yang seharusnya menyambutku dengan hangat, tetapi kini terasa begitu dingin dan asing. Langit sore meredup, seakan turut merasakan badai yang sedang mengamuk di hatiku. Dadaku naik turun, berusaha mengendalikan napas yang memburu karena amarah dan kekecewaan yang meluap. Di hadapanku, saudara-saudaraku berdiri dengan ekspresi yang jauh dari rasa bersalah. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mataku. Aku tak ingin terlihat lemah di depan mereka. Tidak setelah semua yang mereka lakukan padaku. Jadi, ini benar. Suaraku serak, tetapi cukup lantang untuk didengar. Kalian menghabiskan semua uang yang kukirim untuk diri kalian sendiri. Dedi, adik laki-lakiku yang selama ini kuanggap sebagai tanggung jawabku, mendengus dengan malas.
Ia melipat tangan di dada dan menatapku dengan mata yang penuh kejenuhan. Ya terus? Memangnya kenapa? Kami juga butuh hidup, Kak. Aku terbelalak. Kalian butuh hidup? Ulangku, tak percaya dengan kata-kata yang baru saja keluar dari mulutnya. Dadaku terasa semakin sesak, seakan ada batu besar yang menimpanya. Dan aku yang bekerja siang dan malam di negeri orang, yang menahan lapar, yang tidur dalam kelelahan luar biasa, aku tidak butuh hidup. Sari, adik perempuanku yang dulu selalu menangis merengek minta uang untuk biaya kuliahnya, melirik ke arah lain. Kakak tuh terlalu lebay, gumamnya, seakan aku sedang membesar-besarkan masalah yang seharusnya sepele. Kami cuma pakai uang itu untuk kebutuhan sehari-hari. Aku tertawa, tawa yang pahit dan penuh luka. Kebutuhan sehari-hari? Aku menunjuk ke arah motor baru yang terparkir di depan rumah. Jadi motor itu kebutuhan sehari-hari? Sepatu-sepatu mahal yang kalian pakai itu kebutuhan sehari-hari? Liburan keluar kota yang sering kalian unggah di media sosial itu juga kebutuhan sehari-hari. Sari terdiam, tapi Dedi kembali menimpali, kali ini dengan nada yang lebih kasar. Lalu kakak mau apa? Kakak kerja di luar negeri, gaji besar, masa pelit sama keluarga sendiri. Aku mencengkeram dadaku, mencoba mengendalikan rasa sakit yang semakin menggigit. Pelit? Bisikku. Aku menatapnya dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Perpaduan antara keterkejutan, kekecewaan, dan kesedihan yang mendalam. Jadi, menurut kalian, aku ini hanya mesin pencetak uang. Dedi menggeleng dengan wajah sebal. Ya sudah, kalau kakak nggak mau bantu keluarga lagi, bilang aja. Jangan drama gini. Jantungku serasa diremas. Drama? Apa mereka menganggap semua ini hanya drama bagiku? Apakah mereka buta terhadap kenyataan bahwa aku telah mengorbankan seluruh hidupku untuk mereka? Drama? Aku melangkah mendekat, menatapnya tepat di matanya. Dengar baik-baik, Dedi. Aku bukan marah karena uangku habis. Aku marah karena kalian tidak pernah peduli bagaimana aku mendapatkannya. Aku menghirup napas dalam-dalam, berusaha menahan diri agar tidak menangis terlalu keras. Aku pernah dipukul majikan hanya karena menjatuhkan segelas teh. Aku pernah bekerja tanpa tidur selama 2 hari berturut-turut. Aku pernah sakit sampai hampir pingsan, tapi tetap memaksa diri untuk bekerja karena aku tahu ada kalian di rumah yang menunggu uang dariku. Suaraku bergetar, tapi aku tetap melanjutkan. Dan apa yang kalian lakukan? Menghamburkan semuanya tanpa sedikit pun memikirkan aku. Ayah masih duduk di bangku kayu tua di teras, wajahnya tertunduk, seolah tidak ingin terlibat dalam pertengkaran ini. Tapi aku tidak peduli. Aku ingin mereka tahu bagaimana perasaanku. Sari akhirnya menatapku dengan tatapan bosan. Lalu kakak mau apa sekarang? Kakak mau ambil lagi uangnya? Mau marah-marah sampai besok? Itu kan udah habis. Mau diapain lagi? Kata-katanya seperti belati yang menusuk jantungku. Aku tertawa lagi, kali ini dengan air mata yang tidak bisa kuhentikan. Benar. Uang itu sudah habis. Tapi tahu tidak apa yang lebih menyakitkan. Aku menunjuk dadaku sendiri. Kepercayaan dan cintaku pada kalian juga sudah habis. Mereka terdiam. Bahkan Dedi yang tadi begitu vokal kini tak bisa berkata apa-apa. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang begitu kacau. Lalu dengan suara yang lebih tenang, tetapi penuh ketegasan, aku berkata, "Baik, mulai sekarang, jangan pernah berharap sepeser pun dariku lagi." Sari mengangkat alisnya. Maksud kakak? Aku tersenyum pahit. Aku sudah cukup bersabar.
Aku sudah cukup berkorban. Tapi tidak ada satupun dari kalian yang benar-benar peduli padaku. Aku tidak lebih dari dompet berjalan di mata kalian. Aku menoleh ke arah ayah yang masih diam. Wajahnya penuh kesedihan tetapi tak mampu membela aku. Dan ayah membiarkan semua ini terjadi. Dedi mendengus. Ya sudah, kalau kakak mau pergi, pergi aja. Nggak usah sok terluka segala. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku ingin menjerit, ingin meluapkan semua rasa sakit ini, tetapi percuma. Mereka tidak akan pernah mengerti. Mereka tidak akan pernah peduli. Aku menatap mereka satu persatu, mengukir wajah mereka dalam ingatanku, sebelum akhirnya berbalik dan melangkah pergi. Air mataku masih mengalir, tetapi aku tidak akan menoleh lagi. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar, keluarga ini bukan lagi rumahku. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin berembus perlahan, menyelinap melalui celah-celah dinding kayu rumah yang sudah lapuk. Aku duduk di tepi ranjang kecil, tubuhku terasa lelah setelah hari yang begitu menyakitkan. Tapi bukan lelah fisik yang menggerogoti diriku, melainkan kelelahan batin yang semakin menyesakan. Aku memejamkan mata, tetapi semua yang terjadi hari ini kembali berputar seperti film di kepalaku. Suara Dedi masih terngiang jelas. Nada bicaranya yang penuh ejekan, tatapannya yang merendahkan. Ya sudah, kalau kakak mau pergi, pergi aja. Nggak usah sok terluka segala. Aku membuka mata dengan napas yang memburu. Tanganku mencengkeram spray lusuh di bawahku, menahan gejolak amarah yang membara di dadaku. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Aku telah mengorbankan hidupku demi mereka. Aku telah menyerahkan seluruh tenaga, air mata, bahkan harga diriku demi memastikan mereka hidup dengan layak. Aku telah menahan sakit, bertahun-tahun bekerja sebagai budak di negeri orang. Tetapi mereka dengan mudahnya menghancurkan semua kepercayaanku. Dedi, Sari, bahkan ayah. Mereka tidak merasa bersalah sedikit pun. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa terima kasih. Seakan aku ini hanya mesin uang yang bisa mereka manfaatkan kapan saja. Hatiku yang dulu penuh cinta untuk keluarga kini mulai dipenuhi oleh sesuatu yang baru. Dendam. Baiklah. Jika mereka tidak peduli padaku, maka aku juga tidak akan peduli lagi. Aku menutup mata, mengatur napas, mencoba menenangkan gejolak emosi yang hampir meledak. Perlahan, sebuah rencana mulai terbentuk dalam pikiranku. Aku harus bertahan di sini untuk sementara waktu, berpura-pura menerima semuanya dengan lapang dada. Aku akan pura-pura memaafkan, tersenyum di depan mereka, seakan aku telah melupakan semuanya. Tapi itu semua hanya topeng. Aku akan pergi lagi. Aku akan kembali ke luar negeri, tapi kali ini, tidak akan ada 1 rupiah pun yang mereka dapat dariku. Tidak akan ada lagi uang yang bisa mereka hamburkan untuk kesenangan mereka sendiri. Aku akan bekerja lebih keras dari sebelumnya, tetapi bukan untuk mereka. Untuk diriku sendiri. Mereka akan merasakan kehilangan, mereka akan merasakan bagaimana rasanya tidak lagi bergantung padaku. Saat mereka kehabisan uang, saat mereka menyadari bahwa aku tidak akan lagi membantu mereka, barulah mereka tahu betapa berharganya aku. Tapi saat itu tiba, aku tidak akan lagi menoleh ke belakang. Aku menarik napas dalam, menghapus air mata yang menetes di pipiku. Tidak ada gunanya menangis lagi. Tidak ada gunanya mengharapkan mereka berubah. Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Aku bangkit dari tempat tidur, melangkah ke sudut kamar di mana sebuah cermin kecil tergantung di dinding. Aku menatap pantulan diriku sendiri. Mata yang sembab, wajah yang lelah, tapi di balik semua itu, aku melihat seseorang yang berbeda di sana.
Bukan lagi anak sulung yang selalu berkorban tanpa pamrih. Tapi seseorang yang siap memperjuangkan hidupnya sendiri, tanpa keluarga yang mengkhianatinya. Malam itu, aku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Aku akan pergi. Aku akan meninggalkan mereka. Aku akan membangun kehidupanku sendiri. Dan kali ini, aku tidak akan kembali. Sejak hari aku pergi tanpa menoleh ke belakang, dunia mereka mulai berubah. Tidak ada lagi transferan rutin setiap bulan. Tidak ada lagi uang yang mengalir dengan mudah ke kantong mereka. Tidak ada lagi kepastian bahwa setiap kali mereka meminta, aku akan dengan patuh mengirimkan hasil jerih payahku. Aku tidak peduli lagi. Aku tak ingin tahu bagaimana mereka menjalani hidup tanpa kehadiranku. Tapi entah bagaimana, kabar tentang mereka tetap sampai ke telingaku. Aku mendengar bahwa perlahan-lahan, hidup mereka mulai berantakan. Hutang yang dulu sempat terlunasi dengan uang yang kukirim, kini kembali menumpuk seperti gunung yang siap runtuh. Rentenir mulai datang lagi, menagih dengan suara kasar dan mata penuh ancaman. Saudara-saudaraku yang dulu menikmati hidup dalam kenyamanan kini mulai panik. Barang-barang mewah yang dulu mereka beli dengan uangku mulai dijual satu persatu. Motor baru yang dulu mereka banggakan kini sudah berpindah tangan. Pakaian mahal yang dulu mereka pamerkan perlahan menghilang dari lemari mereka. Perhiasan yang dulu berkilau di leher dan tangan Sari, entah sudah digadai atau dijual dengan harga murah demi menyambung hidup. Aku bisa membayangkan kepanikan yang melanda mereka. Dedi yang selalu angkuh, yang dulu mengatakan aku terlalu lebay karena merasa tersakiti, kini mulai merasakan bagaimana rasanya tak punya apa-apa. Aku bisa membayangkan wajahnya yang kebingungan, bingung bagaimana memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa uang dariku. Sari yang dulu berkata bahwa aku hanya berlebihan dengan kemarahanku, kini mulai merasakan bagaimana rasanya dihantui oleh rasa takut dan kesulitan. Tak ada lagi uang untuk bersenang-senang, tak ada lagi kemewahan yang bisa dibanggakan. Dan ayah, aku tak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Aku masih menyayanginya, masih berharap ia baik-baik saja, tapi aku tak bisa kembali. Tidak setelah apa yang terjadi. Lalu, telepon genggamku mulai berdering. Awalnya hanya sesekali, lalu semakin sering. Sehari sekali, 2 kali, 3 kali. Aku tidak perlu melihat nama di layar untuk tahu siapa yang menelepon. Dedi, Sari, bahkan ayah. Mereka mencoba menghubungiku berkali-kali, seakan-akan hubungan kami masih seperti dulu. Aku hanya menatap layar yang berkedip itu dengan dingin. Aku membiarkan ponselku berdering, menunggu sampai akhirnya panggilan itu mati sendiri. Lalu pesan-pesan mulai masuk, satu demi satu. Kak, tolong angkat teleponnya. Kami butuh bicara. Kak, kami benar-benar butuh bantuan. Aku janji gak akan mengulangi kesalahan kami. Tolong, Kak. Aku tahu kami salah. Tapi jangan diam saja. Aku membaca setiap kata, setiap permohonan, tetapi hatiku tetap beku. Tidak ada satupun kata-kata mereka yang bisa menggoyahkan keputusanku. Aku sudah belajar. Mereka tidak mencariku karena mereka merindukanku. Mereka mencariku karena mereka membutuhkan uangku. Mereka tidak panik karena kehilangan aku sebagai seorang kakak. Mereka panik karena kehilangan aku sebagai sumber kehidupan mereka. Aku menutup ponselku, menghela napas panjang. Dulu, aku selalu menjadi orang yang paling peduli. Aku yang selalu memikirkan mereka lebih dari diriku sendiri. Aku yang mengorbankan segalanya demi melihat mereka bahagia. Tapi sekarang, tidak lagi. Aku ingin mereka benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Bagaimana rasanya hidup dalam kesulitan tanpa ada seorang pun yang peduli.
Seperti yang pernah aku alami. Seperti yang mereka lakukan padaku. Malam itu, ponselku kembali bergetar di atas meja. Aku sedang duduk di sudut kamar kontrakanku yang sempit, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Sejak kembali bekerja di negeri orang, aku mulai terbiasa dengan kesunyian. Tak ada lagi suara riuh keluarga yang dulu selalu menyambutku setiap kali aku menelepon. Tak ada lagi permintaan ini dan itu yang datang dari mereka. Aku telah memutuskan untuk menjauh, dan sejauh ini, aku berhasil. Namun, ketika layar ponsel menyala dan nama yang terpampang di sana adalah ayah, ada sesuatu di dalam diriku yang terasa goyah. Aku menatap ponsel itu lama, membiarkannya berdering. Biasanya, aku akan langsung menekan tombol merah, mengabaikan panggilan dari kampung halaman. Tapi entah kenapa, malam ini jari-jariku ragu-ragu. Aku tahu, jika aku mengangkatnya, aku akan mendengar suara yang selama ini coba kuhindari. Suara yang seharusnya sudah tak memiliki tempat di hatiku. Akhirnya, aku menarik napas dalam-dalam dan menekan tombol hijau. Halo? Suaraku terdengar datar, hampir tanpa emosi. Sejenak, tidak ada jawaban. Aku bisa mendengar suara napas berat di seberang sana, seakan seseorang sedang mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Nak? Suara itu akhirnya terdengar. Parau. Lirih. Tidak seperti suara ayah yang aku ingat. Aku diam, menunggu. Ayah. Ucapku akhirnya, dengan suara yang lebih lemah dari yang kuharapkan. Ayah minta maaf. Nak. Aku terpaku. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi di baliknya ada sesuatu yang begitu berat, begitu asing. Aku telah menunggu kata-kata itu selama bertahun-tahun. Aku pernah berangan-angan, bagaimana rasanya jika ayah suatu hari benar-benar meminta maaf padaku? Tapi kini, ketika saat itu benar-benar tiba, aku tidak tahu bagaimana harus meresponsnya. Ayah tahu kami telah salah. Lanjutnya, suaranya bergetar. Ayah tahu, kami telah menyakiti hatimu. Ayah seharusnya bisa menghentikan mereka. Seharusnya bisa menjaga uang yang kau kirimkan. Tapi ayah diam. Ayah terlalu lemah. Nak. Aku mengepalkan tangan. Seharusnya aku marah. Seharusnya aku mengatakan bahwa ini semua sudah terlambat. Tapi kenapa ada bagian kecil dalam hatiku yang terasa sakit mendengar suara ayah seperti ini? Ayah menyesal. Katanya lagi, kali ini lebih pelan. Setelah kau pergi, semuanya berubah. Hutang kembali datang. Saudara-saudaramu mulai saling menyalahkan. Mereka tak tahu bagaimana harus bertahan tanpa bantuanmu. Mereka mulai sadar. Nak, mereka mulai sadar betapa mereka telah menyia-nyiakanmu. Aku mengerutkan kening. Benarkah? Apa mereka benar-benar sadar? Atau mereka hanya menyesali kenyataan bahwa mereka tidak lagi bisa menikmati uangku? Ayah sakit. Nak, suara ayah semakin melemah. Ayah tak sekuat dulu. Badan ayah semakin lemah, dan ayah hanya ingin satu hal sebelum terlambat. Aku menahan napas. Ayah ingin kau pulang. Sederhana, hanya itu yang dia minta. Tapi bagi diriku yang telah terluka begitu dalam, permintaan itu terasa seperti pedang yang menusuk ke dalam hatiku. Aku membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Ayah tahu, mungkin kau tak bisa memaafkan kami. Lanjutnya, suaranya penuh kepasrahan. Tapi ayah mohon, setidaknya sekali saja, pulanglah. Nak, ayah ingin melihatmu. Aku meremas ujung selimut yang menutupi kakiku. Mataku terasa panas. Dulu, aku selalu mengira bahwa aku bisa bertahan dengan kebencianku. Aku pikir, aku bisa mengabaikan mereka sepenuhnya,
membiarkan mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Tapi kini, mendengar suara ayah yang begitu rapuh, aku merasa sesuatu di dalam hatiku mulai retak. Aku ingin tetap tegar. Aku ingin membiarkan mereka merasakan akibat dari kesalahan mereka lebih lama. Tapi aku juga rindu. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosiku yang mulai bergemuruh. Aku belum siap memberikan jawaban. Aku belum bisa memutuskan apakah aku akan pulang atau tetap melanjutkan hidupku di sini, jauh dari mereka. Aku butuh waktu, yah. Hanya itu yang bisa kukatakan. Di seberang sana, ayah terdiam. Lalu aku mendengar helaan napasnya yang berat. Baiklah, nak, ayah akan menunggu, katanya akhirnya. Seperti apapun keputusanmu, ayah akan menerimanya. Lalu, sambungan itu terputus. Aku menatap layar ponselku yang kembali gelap. Perasaan yang bercampur aduk memenuhi dadaku. Aku tak tahu harus merasa lega atau justru semakin tersiksa. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku benar-benar bimbang. Hari itu, aku pulang dari bekerja dengan tubuh lelah dan langkah gontai. Matahari hampir tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat jingga yang indah, tapi keindahan itu tak mampu mengusir segala kepenatan yang menghimpit dadaku. Aku hanya ingin masuk ke dalam kontrakan kecilku, membersihkan diri, lalu tidur tanpa harus memikirkan hal-hal yang melelahkan hati. Namun, langkahku terhenti ketika melihat beberapa sosok berdiri di depan pintu. Aku mengenali mereka dalam sekejap, saudara-saudaraku. Mereka tampak berbeda dari terakhir kali aku melihat mereka. Tidak ada lagi baju-baju mahal atau perhiasan yang dulu selalu mereka pamerkan dengan bangga. Kini, yang berdiri di hadapanku hanyalah orang-orang dengan wajah letih, mata cekung, dan tubuh yang jauh lebih kurus. Mereka menatapku dengan ekspresi penuh harap, tapi aku tidak langsung mendekat. Aku hanya berdiri beberapa langkah dari mereka, menatap dengan sorot mata yang tak bisa mereka baca. Seorang di antara mereka, adik bungsuku, melangkah maju dengan ragu-ragu. "Kak," suaranya hampir tak terdengar, seolah-olah berat untuk berbicara padaku setelah semua yang mereka lakukan. Aku tidak menjawab. "Kami butuh bantuan," lanjutnya, kali ini sedikit lebih keras. Aku mengangkat alis. "Bantuan?" tanyaku datar. Aku menyilangkan tangan di dada, menunggu mereka melanjutkan. Mereka saling berpandangan, seolah berharap ada yang berani berbicara mewakili semuanya. Akhirnya, kakak perempuanku yang dulu paling keras mengejekku setiap kali aku menanyakan rumah yang katanya sedang dibangun, memberanikan diri untuk berbicara. "Kak, keadaan kami tidak baik," katanya, suaranya bergetar. "Setelah kau pergi, semuanya berubah. Hutang-hutang semakin menumpuk, barang-barang yang dulu kami beli sudah habis terjual. Kami bahkan kesulitan untuk makan sekarang." Aku mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepala pelan. Betapa ironisnya hidup ini. Mereka yang dulu menghabiskan uangku dengan mudah, kini berdiri di hadapanku dengan wajah penuh keputusasaan. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanyaku dingin. "Kami hanya butuh sedikit bantuan, Kak," kata adik laki-lakiku yang dulu paling sering memintaku mengiriminya uang untuk usaha kecilnya, yang entah bagaimana selalu gagal. "Tolong, hanya sedikit saja, untuk memulai kembali." Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena aku tak tahu lagi bagaimana harus merespons permintaan mereka. "Memulai kembali," ulangku, mengecap kata-kata itu seolah terasa pahit di lidahku. Mereka mengangguk penuh harap. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Maaf, tapi aku sudah tidak punya uang untuk kalian." Wajah mereka langsung berubah. Ada keterkejutan di mata mereka,
seakan mereka tidak percaya aku baru saja mengatakan itu. "Kak, tolong, hanya kali ini saja," rengek adik bungsuku. "Kami janji, kami tidak akan menyia-nyiakan bantuanmu lagi." "Janji," kata yang terdengar begitu kosong bagiku sekarang. Aku menatap mereka satu persatu, mencoba mencari tanda-tanda ketulusan dalam mata mereka. Tapi yang kulihat hanyalah ketakutan. Bukan ketakutan karena merasa bersalah, melainkan ketakutan karena kehilangan sumber uang mereka. "Apa kalian ingat bagaimana aku dulu meminta kalian untuk mengirimkan foto rumah yang kalian janjikan padaku?" tanyaku. Suaraku tetap tenang, tapi ada kepedihan yang terselip di dalamnya. "Apa yang kalian katakan waktu itu?" Mereka terdiam. "Aku percaya pada kalian," lanjutku. "Aku bekerja siang dan malam, menahan lelah, sakit, bahkan menerima perlakuan kasar dari majikan, hanya untuk memastikan kalian bisa hidup dengan layak. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian menghabiskan semua uang itu untuk kesenangan sendiri, tanpa sedikit pun memikirkan aku. Dan sekarang, ketika semuanya sudah habis, kalian datang kepadaku lagi. Kami menyesal, Kak." Suara kakak perempuanku hampir seperti bisikan. "Menyesal?" Aku tertawa hambar. "Tidak. Kalian bukan menyesal karena telah menyakitiku. Kalian hanya menyesal karena uang kalian habis." Mata mereka mulai berkaca-kaca. Aku melihat air mata jatuh di pipi adikku, tapi kali ini, aku tidak merasa iba. Dulu aku menangis sendirian di negeri orang, berharap mendapat sedikit perhatian dari kalian, tapi kalian hanya peduli pada uang yang kukirimkan. Suaraku mulai bergetar, bukan karena emosi, tapi karena luka lama yang kembali terbuka. Sekarang giliran kalian yang menangis. Dan aku tidak peduli. Aku melangkah mundur, meraih gagang pintu rumah kontrakanku. "Pulanglah," kataku dengan nada lebih pelan. "Belajarlah untuk bertahan hidup tanpa bergantung padaku." Aku melihat mereka menggigit bibir, menahan isak tangis mereka. Tapi aku tetap masuk ke dalam rumah dan menutup pintu di hadapan mereka. Dari balik pintu, aku masih bisa mendengar suara tangisan mereka, suara mereka memanggil namaku, memohon belas kasihan. Dulu, aku adalah orang yang paling takut melihat mereka menderita. Aku rela mengorbankan segalanya demi mereka. Tapi sekarang, setelah semua yang mereka lakukan, aku tak bisa lagi mengizinkan diriku jatuh ke dalam lubang yang sama. Aku bersandar di balik pintu, menutup mata, dan menarik napas panjang. Mungkin mereka berpikir aku kejam. Mungkin mereka berpikir aku tak punya hati. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih untuk menyelamatkan diriku sendiri. Malam itu, aku duduk sendirian di dalam kontrakan kecilku, menatap langit-langit dengan mata yang terasa berat. Pikiranku melayang, mengulang kembali semua yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Pengorbanan, kekecewaan, pengkhianatan, dan akhirnya pembalasan. Aku telah membuat mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka, telah membiarkan mereka jatuh dalam lubang yang mereka gali sendiri. Tapi, mengapa hatiku masih terasa kosong? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gejolak yang entah mengapa masih bersarang di dadaku. Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Mereka yang dulu meremehkanku kini telah merasakan penderitaan yang pernah aku alami. Aku telah memberi mereka pelajaran yang mungkin tak akan pernah mereka lupakan. Namun, saat aku membaca pesan singkat dari ayah yang masuk ke ponselku, semua kebanggaan yang kupikir akan kurasakan mendadak sirna. "Nak, jika kau masih menganggap ayah keluargamu, pulanglah. Kami tak akan memaksa, tapi ayah ingin melihatmu sebelum ajal menjemput." Tangan yang menggenggam ponselku gemetar. Mataku terpaku pada deretan kata-kata itu, membaca dan mengulanginya berkali-kali,
seolah ingin memastikan bahwa aku tidak sedang berhalusinasi. Ajal? Aku menggigit bibir, menahan rasa perih yang tiba-tiba menyerang hatiku. Aku tahu ayah sudah tua. Aku tahu sejak dulu kesehatannya tak begitu baik. Tapi, selama ini, aku terlalu sibuk membiarkan kemarahan mengendalikan diriku hingga tak terpikir bagaimana keadaannya setelah aku pergi. Apakah aku telah berbuat terlalu jauh? Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan ke jendela kecil di kontrakanku yang sederhana. Di luar, malam sudah larut, langit gelap pekat tanpa bintang. Seperti hatiku yang kini dipenuhi keraguan. Sebagian dari diriku ingin tetap teguh pada keputusanku. Mereka telah menghancurkanku. Mereka telah menipuku, memanfaatkan setiap tetes keringat yang kutumpahkan demi mereka. Mereka tidak pantas mendapatkan belas kasihku. Tapi di sisi lain, suara kecil dalam hatiku berbisik. Ayah tidak seburuk itu. Dia memang lemah. Memang tidak pernah benar-benar membelaku saat saudara-saudaraku mengkhianatiku. Tapi aku tahu, dia bukan orang yang sepenuhnya jahat. Mungkin dia hanya terlalu takut. Mungkin dia hanya tidak tahu bagaimana harus bertindak. Air mataku menggenang, tapi aku segera menghapusnya dengan kasar. Aku tidak boleh lemah. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Tapi, bagaimana jika aku benar-benar kehilangan ayah? Bagaimana jika pesan itu adalah pesan terakhirnya untukku? Aku menutup mata, menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Aku harus membuat keputusan. Aku akan pulang. Tapi tidak sebagai orang yang sama. Hari itu, aku menjejakkan kakiku kembali di tanah kelahiranku setelah bertahun-tahun pergi. Udara terasa berbeda. Aku tidak tahu apakah ini perasaan rindu atau hanya sisa-sisa luka yang belum sepenuhnya sembuh. Sepanjang perjalanan dari bandara ke kampung halaman, pikiranku terus dipenuhi dengan bayangan rumah yang kutinggalkan dulu. Apakah masih sama? Apakah semuanya berubah? Ketika mobil yang kutumpangi akhirnya berhenti di depan rumah, aku menahan napas. Rumah itu masih seperti yang terakhir kulihat, meskipun kini tampak lebih lusuh. Catnya mulai pudar, halaman depannya terlihat lebih gersang. Aku melihat sosok ayah duduk di bangku kayu tua di teras rumah. Jantungku berdegup lebih kencang. Ayah terlihat lebih kurus, lebih ringkih dari yang kuingat. Rambutnya lebih banyak uban, wajahnya lebih dipenuhi guratan usia. Aku melangkah turun dari mobil, berdiri beberapa meter darinya. "Assalamualaikum," sapaku, suaraku lebih tenang dari yang kuduga. Ayah mengangkat wajahnya perlahan. Ketika matanya bertemu dengan mataku, aku melihat sesuatu di sana, sesuatu yang sulit kujelaskan. Rasa bersalah. Kesedihan, penyesalan, dan yang paling menusuk hatiku, kerinduan. "Waalaikumsalam," jawabnya lirih. Aku melangkah mendekat, dan begitu jarak kami semakin dekat, aku melihat bagaimana tubuhnya bergetar. Ketika aku akhirnya berdiri di hadapannya, ayah meraih tanganku dengan kedua tangannya yang sudah tak sekuat dulu. "Nak," suaranya bergetar, "Ayah, ayah benar-benar minta maaf." Aku menatapnya lama. Aku ingin mengeluarkan semua amarahku, ingin mengingatkan bagaimana dia diam saja saat aku diperlakukan seperti sapi perah oleh saudara-saudaraku. Tapi, yang kulihat kini hanyalah seorang pria tua yang menyesali banyak hal dalam hidupnya. Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Aku akan pulang, Ayah," kataku pelan. "Tapi dengan satu syarat." Ayah menatapku penuh harap. "Apapun, Nak, katakan saja." Aku menghela napas panjang, lalu menoleh ke arah saudara-saudaraku yang berdiri di kejauhan. Mereka tampak ragu,
seolah takut dengan apa yang akan aku katakan. Syaratku, aku berkata dengan tegas, adalah kalian harus berubah. Mereka semua terdiam. Aku bukan lagi gadis bodoh yang bisa kalian manfaatkan sesuka hati. Lanjutku, mataku menatap tajam ke arah mereka. Jika kalian ingin aku kembali menjadi bagian dari keluarga ini, kalian harus belajar bertanggung jawab atas hidup kalian sendiri. Aku tidak akan menjadi sumber uang kalian lagi. Aku tidak akan membiarkan diriku dipermainkan lagi. Aku bisa melihat ekspresi mereka berubah. Ada rasa bersalah, ada ketakutan, dan ada juga pengharapan. Jika kalian benar-benar menyesal, buktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Suaraku tetap tenang, tapi tegas. Karena aku tidak akan tinggal di dalam keluarga yang hanya melihatku sebagai dompet berjalan. Ayah menunduk, lalu mengangguk pelan. Ayah mengerti, Nak. Saudara-saudaraku saling berpandangan. Aku bisa melihat mereka bergulat dengan perasaan mereka sendiri, tetapi aku tidak peduli. Kali ini, keputusan ada di tangan mereka. Jika mereka ingin aku tetap menjadi bagian dari keluarga, mereka harus menunjukkan bahwa mereka layak mendapatkan itu. Aku tidak akan memohon. Aku tidak akan memaksa. Aku hanya akan menunggu, apakah mereka benar-benar ingin berubah, atau hanya ingin mengulang kesalahan yang sama. Karena kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku tersakiti lagi. Angin sore bertiup lembut, menyentuh kulitku dengan kesejukan yang menenangkan. Dari balkon kecil apartemenku, aku menatap langit yang perlahan berubah warna, jingga yang berpendar indah, berganti menjadi semburat ungu, lalu berangsur gelap. Senja selalu menjadi waktu yang paling kusukai, karena di saat inilah aku merasa tenang, merasa damai, dan yang terpenting, merasa bebas. Dulu, setiap kali matahari tenggelam, aku hanya bisa duduk diam di sudut kamar sempit di negeri orang, memeluk diri sendiri dalam gelap, menahan air mata yang tak boleh jatuh. Aku berusaha keras menghibur diriku, berkata bahwa semua ini tidak akan sia-sia, bahwa pengorbananku akan membawa kebahagiaan bagi keluargaku. Tapi aku salah. Semua jerih payahku, semua keringat dan air mata yang kutumpahkan, ternyata hanya menjadi alat bagi mereka untuk bersenang-senang. Aku pernah berpikir bahwa hidupku hanya akan selalu berkutat pada kerja dan pengorbanan. Aku merasa seolah diriku tidak lebih dari sebuah mesin pencetak uang, bekerja siang dan malam tanpa lelah, tanpa peduli seberapa banyak aku harus mengorbankan kebahagiaanku sendiri. Aku terus berjuang, berharap suatu hari nanti keluargaku akan menyadari betapa besar kasih sayang yang telah kuberikan. Namun, kenyataan tidak seindah harapan. Saat aku pulang, aku tidak menemukan kebahagiaan yang selama ini kubayangkan. Tidak ada rumah baru, tidak ada kehangatan keluarga yang menyambutku dengan penuh syukur. Yang kudapati hanyalah kebohongan, kekecewaan, dan pengkhianatan. Mereka telah menghabiskan seluruh jerih payahku untuk kesenangan mereka sendiri, sementara aku harus bertahan di negeri asing, menahan sakit, menanggung penderitaan. Aku marah. Aku kecewa. Aku terluka begitu dalam. Tapi aku tidak membiarkan luka itu menghancurkan hidupku. Aku memilih untuk bangkit. Aku memilih untuk pergi lagi, bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin lagi menjadi seseorang yang hanya dimanfaatkan, seseorang yang terus-menerus berkorban tanpa pernah dihargai. Aku ingin hidupku kembali, ingin menemukan kebahagiaan yang benar-benar milikku, bukan kebahagiaan yang harus kutebus dengan air mata dan penderitaan. Kini, aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang keluarga yang hanya tahu meminta. Aku tidak lagi merasa berkewajiban untuk mengorbankan segalanya demi mereka yang tidak pernah menghargai. Aku telah belajar untuk mencintai diriku sendiri lebih dari siapapun. Aku bekerja, tapi kali ini untuk kebahagiaanku sendiri.
Aku menggunakan uangku, tapi kali ini untuk membangun masa depanku sendiri. Aku bepergian, menjelajahi tempat-tempat baru, menikmati hidup yang dulu hanya bisa kubayangkan saat duduk termenung di kamar majikan di negeri orang. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang takut melangkah, tidak lagi menjadi seseorang yang terus berharap kepada orang-orang yang hanya tahu mengecewakan. Dan yang paling penting, aku tidak lagi menyimpan dendam. Dulu, aku berpikir bahwa satu-satunya cara agar mereka memahami perasaanku adalah dengan membuat mereka merasakan apa yang aku rasakan. Kehilangan, penderitaan, kehancuran. Tapi kini aku sadar, membalas rasa sakit dengan rasa sakit hanya akan membuat hatiku semakin terbebani. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan bukan berarti membiarkan mereka kembali menyakitiku. Memaafkan adalah caraku membebaskan diri dari belenggu masa lalu, agar aku bisa melangkah maju tanpa membawa luka yang terus menggerogoti jiwaku. Aku telah menang. Menang atas ketakutanku. Menang atas keterpurukanku. Menang atas hidupku sendiri. Kini, aku benar-benar bebas. Aku menatap langit malam yang semakin pekat, membiarkan angin membelai wajahku dengan lembut. Senyum tipis terukir di bibirku, bukan lagi senyum pahit, bukan lagi senyum yang dipaksakan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bahagia.